Kembali bersama dengan saya Leonardo Syamsuri di dalam acara Today's Message. Para pemirsa, apa kabar semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang luar biasa, disegarkan oleh Tuhan senantiasa. Haleluya. Nah, kali ini saya akan berbicara satu topik bagaimana kita membangun kebiasaan saat teduh. Saudara, membangun sebuah kebiasaan tidak mudah ya. Apalagi kebiasaan saat teduh, saudara. Karena banyak orang hanya mau menikmati ibadah. Suka kalau ibadah, suka kalau melayani. Tapi kalau punya saat teduh, saya nggak jamin saudara bahwa semua orang suka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saat teduh itu apa sih sebenarnya? Adalah suatu waktu yang spesifik. Satu waktu di mana antara kita dengan Tuhan secara pribadi, akrab dengan Tuhan dalam berkomunikasi. Di dalam antara, kalau dalam bahasa teknologinya, we upload and we download. Kita mengupload, kita mendownload apa yang di hati kita kepada Tuhan dan apa yang ada pada hati Tuhan kepada kita. Sehingga dengan demikian kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin menyatu dengan Tuhan, pikiran kita diselaraskan dengan surga. Nah, kali ini saya mau ajak saudara melatih kebiasaan atau membangun kebiasaan saat teduh ini. Kenapa saat teduh itu begitu penting? Kalau Anda lihat kehidupan Yesus, antara satu titik saat teduh kepada titik saat teduh yang lain, terjadi mujizat. Antara satu titik saat teduh dengan satu titik tertentu terjadi kesembuhan. Saya percaya saudara, itu sebabnya mengapa murid-murid Tuhan berkata kepada Yesus, ajarkan kami berdoa. Mereka melihat doa ini punya kuasa. Nah, doa adalah salah satu wujud, salah satu bentuk di mana kita bersaat teduh dengan Tuhan. Saat kita bersaat teduh, kita bisa berdoa. Saat kita bisa menyembah, kita bisa membaca Alkitab, kita bisa merenungkan firman. Jadi saudara, saat teduh itu adalah sesuatu waktu di mana mengasihkan. Karena kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih dekat. Nah, cuma beberapa orang sangat tergesa-gesa dalam melakukan saat teduh. Sehingga saat teduhnya tidak bermanfaat terlalu banyak bagi orang ini. Kalau Anda mau bersaat teduh, Anda tidak bisa bersaat teduh dengan terlalu tergesa-gesa. Karena Anda harus menangkap esensi dari apa yang Anda baca. Anda harus menangkap isi hati Tuhan saat kita berdoa dan menyembah Tuhan. Nah, saudara, tahukah saudara kebiasaan membangun saat teduh itu harus rutin setiap hari? Banyak orang berpikir bahwa rutinitas itu tidak baik. Tapi rutinitas itu penting, memang menjadi musuh bagi kreativitas. Tetapi dia menjadi sahabat bagi orang yang mau menjadi terampil dan ahli di bidangnya. Bagi Anda yang ingin membangun kebiasaan saat teduh, perlu untuk lakukan itu berulang-ulang setiap hari. Coba lihat hidup ini. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin lagi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Januari lagi. Dan begitu seterusnya. Tapi Senin hari ini tidak sama dengan Senin minggu lalu. Senin minggu depan tidak sama dengan Senin hari ini. Begitu bukan? Januari bulan ini, tahun ini tidak sama dengan Januari tahun lalu. Januari tahun ini tidak sama dengan Januari tahun depan. Karena selalu kita maju progres ketika kita melakukannya secara benar. Nah, saudara, bagaimana sih supaya kita bisa bersaat teduh dengan baik? Anda perlu cari waktu yang spesifik. Waktu yang menyegarkan dan terbaik buat Anda. Ada orang, waktu yang terbaik adalah jam 4 pagi. Ada orang, waktu terbaik adalah jam 10 pagi. Ada orang, waktu terbaik jam 5 sore. Nggak masalah waktunya. Yang penting Anda menyediakan alokasi waktu yang bagus, yang terbaik di mana Anda punya tubuh pikiran yang segar. Sehingga waktu Anda berkomunikasi dengan Tuhan dengan saat teduh, Anda tidak menjadi letih, Anda tidak capek, Anda tidak menjadi sesuatu yang sedang keadaan stres, tidak. Punya waktu yang spesifik yang terbaik. Yang kedua, pilih tempat di mana tidak ada gangguan, tidak banyak gangguan. Cari, kalau di rumahmu tidak ada, barangkali Anda bisa cari satu tempat di taman barangkali yang sepi. Cari waktu. Atau Anda mungkin cari di suatu tempat yang lain lagi, mungkin di lobi hotel. Saudara jangan pikir bahwa mempunyai saat teduh harus di satu tempat yang sakral. Sepanjang itu sepi, sepanjang itu tidak ada gangguan, Anda bisa antara Anda dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara, yang berikutnya, jangan tergesa-gesa. Jangan pernah bersaat teduh secara tergesa-gesa. Mulailah saudara bersaat teduh dari waktu ke waktu, semakin hari semakin bertambah. Ya, dan berikutnya miliki catatan kalau Anda mau bersaat teduh. Kadang-kadang waktu Tuhan berbicara Anda catat. Dan itu sangat membantu Anda. Silakan mencoba dan membangun saat teduh yang kuat. Saya percaya Anda menjadi orang yang diberkati Tuhan, kuat dan siap melayani Tuhan. God bless you. Sampai jumpa di acara selanjutnya, Today's Message. Amin.